udah nggak ada semua, AC-AC-nya juga udah diturunin tuh. Nah, mudah-mudahan aja ibunya Kang Alman melihat ya. Ini rumahnya banyak banget kenangan di sini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau bikin konten ringan aja ya, mau jalan-jalan di komplek, tapi saya mau melewati. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau bikin konten ringan, mau jalan-jalan di komplek lah, karena udah lama ya nggak jalan-jalan di komplek, apalagi sekarang di musim dingin. Tapi saya mau melewatin bekas tinggalnya Kang Alman ya, yang dibilang rumah warisan itu. Nah, kemarin saya waktu lewat itu udah dipagar, kayaknya mau dirobohin apa mau dibangun baru apa gimana nggak tahu, apa dijual ke orang lain gitu. Biasanya di sini itu kalau dijual itu suka dirobohin, dibangun baru lagi. Nah, makanya sekarang saya mau lewat. Jadi seperti apa kondisinya? Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Itu dak dok pekerja PLN. Lagi meriksa itu apa? Kilometer. Nah, kilometer listrik di Arab Saudi itu seperti ini. Jadi satu suga atau satu rumah, satu KWH ya. Nih, KWH-nya seperti ini. Tuh, ini punya majikan saya tuh. Gede-gede banget ya KWH-nya itu di sini itu tuh. Nah, ini satu KWH. Jadi untuk satu rumah, untuk satu suga, satu KWH. Jadi majikan saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 km, 6 KWH ya. Punya majikan saya itu tuh. Nah, di sini nomornya biasanya ditulis nomor KWH-nya itu. Nah, jadi listrik itu seperti ini, lihat kabelnya. Gede-gede banget. Jadi dari pusatnya itu satu. Nah, di sini dibagi. Ya, kita jalan lah. Selagi masih dingin, padahal ini udah jam 10. Tapi cuacanya Masya Allah, karena sekarang musim dingin. Ini mau dia apa? Mau dia kip hal? Woi. Bisa ada sawit kira? Hah? Maafin malu ada nih. Oh. Jadi nggak tahu Arab katanya. Jadi harus ngomong bahasa dia. Maafin maklum Arabi. Tapi kalau pakai bahasa Inggris dia ngerti. Saya yang on nggak bahasa Inggrisnya. Ayo kita lanjutlah jalan-jalan, jangan mikirin pekerja PLN. Nah, teman-teman, kalau di musim dingin sampai seperti ini sepi banget ya. Jadi sepi dari suara nih. Biasanya kaca kalau jalan-jalan di komplek kalau musim panas kan suka berisik tuh, suara-suara AC ya. Nah, kalau di musim dingin semua AC itu mati karena musim dingin tuh, nggak ada suara sama sekali selain suara mobil. Masya Allah. Nah, jadi seperti ini suasana di musim dingin ya. Nah, ini jalan arah ke rumah warisan Kang Alman Mulyana ya, ke gangnya itu. Mungkin dari rumah saya itu kalau muter pertama setar dari rumah sampai ke rumah saya lagi mungkin sekitar 20 menitan ya. Makanya kalau bikin video kadang suka panjang durasinya kalau kameranya on terus itu ya. Makanya kadang saya suka skip, nanti dilanjut lagi karena melewatin berapa gang, satu gang keduanya. Tapi agak lumayan sih, agak jauh. Nah, ini mas satu AC nyala tuh. Mungkin orangnya senang dingin ya. Yang lain padahal pada mati. Gak ada suara sama sekali. Gak ada suara AC. Nah, teman-teman, jadi kalau di musim dingin seperti ini, tetap orang-orang sini mah keluarnya itu malam. Jadi kalau mau ke pasar kemarin itu tetap malam. Ini korma nggak ada buahnya, bukan musim sih.
Tapi kalau di musim korma ini berbuah semua nih. Nah dulu saya ingat banget rumah villa ini punya orang keturunan Malaysia. Supirnya orang Indonesia, anak Rangkas Bitung kalau nggak salah dulu itu si Jana. Nah dijual ke orang Arab, ke orang Riyadh. Nah sekarang supirnya Pakistan. Supir di rumah ini bagus banget, rapi tuh. Dulu mah nggak begini ya. Nah coba nanti durasinya berapa menit ya, nggak saya skip nih sampai rumah Kang Alman Mulyana. Coba panjang nggak? Pokoknya sekitar segituan lah, 15 menit ke atas. Nah ini rumah bagus ya, apartemen itu tuh. Dulu di sini tuh rumah pendek-pendek waktu saya kesini tuh. Nah seperti ini yang di depan saya 2 lantai. Nah sekarang udah ada izin, jadi dibangun jadi 3 lantai. Ada yang 3, ada yang 4. Cuman satu syarat sama pemerintah sini, harus ada parkiran di bawah tuh seperti itu. Kalau nggak bikin parkiran di bawah itu nggak boleh ditinggiin. Karena apa? Karena orang sini setiap rumah pasti punya mobil. Mobilnya juga nggak cuma 1, ada yang punya 2, 3 tergantung anak 5 ya mobil 5 gitu. Makanya kalau nggak dibikinin parkiran di bawah rumah tuh seperti itu ya, di depan saya. Kalau nggak dibikinin parkiran di depan rumah itu nggak bisa parkir, susah. Jadi parkirnya di mana-mana. Makanya sama pemerintah ini diwajibkan tuh yang sebelah kiri, diwajibkan dibikinin, harus bikin parkiran di bawah gitu. Kalau nggak bikin, stop, ditutup, nggak boleh dilanjutkan rumahnya. Nah kalau rumah yang dulu itu nggak ada parkiran di bawah ya. Nah seperti yang di depan saya ini rumah dulu, jadi nggak ada. Ini orang naruh mobil asal aja tuh tengah jalan. Ini kalau kesenggol gimana? Mobilnya aja udah acak-acakan tuh. Nah kalau rumah-rumah yang dulu begini 2 tingkat, parkiran itu cukup di depan aja. Nah ini kalau bangunan baru seperti ini. Tapi kemarin saya lihat ada orang NTB di sini itu ya, pindahan baru, ngontrak katanya majikannya itu. Tapi nggak ada sekarang mobilnya, berarti keluar. Jadi saya itu kemarin pas lewat kaget, loh rumah warisan Kang Aman kok ditutup gitu pagar. Ada orang umal-umal, kalau bahasa sini umal ya, kalau bahasa kita mah tukang lah. Banyak di depannya itu nyopot-nyopotin tralisnya, mungkin dijual sama umal, diborongin gitu tralisnya daripada dibuang. Biasanya coba ini besinya gede-gede banget tuh nanti. Nah ini lagi dibangun. Nah di sini kebanyakan pekerja bangunan itu orang-orang ini Pakistan, karena dia udah biasa di negaranya panas. Jadi udah nggak heran kerja bangunan di sini panasnya seperti ini, dia udah nggak kaget. Kebanyakan orang Pakistan, Yaman, karena negaranya negara panas sih. Makanya pas begitu kerja di sini udah biasa. Nah sekarang lanjut ke cerita rumah warisan Kang Aman ya. Dulu kan terkenal banget dibilangnya rumah warisan. Nah jadi pas saya lewat, banyak orang itu, tukang-tukang itu di bawah nyopot-nyopotin tralis jendela, pintu, besi-besinya itu. Pas saya lewat lagi, udah dipagar pakai seng. Ini rumah kalau nggak dijual sama hak warisnya, sama saudaranya si kakek, ini mau dibangun sama saudaranya si kakek. Kalau nggak dijual, biasanya dijual orang sini itu. Kalau udah meninggal yang punyanya itu dijual, biasanya dibagikan uangnya ke hak-hak warisnya gitu. Jadi
biar aman, biar tentram, dijual, dibagiin uangnya nih. Makanya rumah ini juga kayaknya dijual. Ya. Jadi kalau nggak dijual nggak mungkin ini ditutup pakai seng, teman-teman. Jadi sekarang tamat rumah warisan itu ya, ditutup pakai seng biar nggak ada orang yang masuk. Oh tapi ini pintunya terbuka. Kemarin mah nutup. Seperti ini kondisinya ya. Pintu-pintunya aja, besi-besinya tuh udah dicopot, yang depan udah nggak ada semua, AC-AC-nya juga udah diturunin tuh. Nah mudah-mudahan aja ibunya Kang Alman melihat ya. Ini rumahnya banyak banget kenangan di sini, mau ibunya mau Kang Almannya. Sejarah banget rumah ini itu tuh ya. Udah ditutup pakai seng. Ini pasti dijual, saya yakin 99% dijual ya. Jadi seperti ini rumah warisannya itu tuh. Soalnya kalau nggak dijual nggak mungkin, paling dijual sama saudaranya si kakek. Nanti uangnya hasil penjualan ini mungkin dibagikan sama saudara-saudaranya atau disumbangkan kemana gitu, ke yayasan atau kemana. Kang Alman juga mungkin belum tahu, soalnya ini baru berapa hari, 2 hari saya lihat itu ya. Nah oke teman-teman, jadi sekarang saya lanjut jalan. Nah jadi seperti itu. Jadi di sini tuh kalau misalkan nih bapaknya udah meninggal nih sama anak-anaknya, itu biasa dijual di sini, dibagikan duitnya. Soalnya orang sini kalau kita punya anak laki, banyak orang sini itu ya suka begitu, dibagikan uangnya itu sama anak perempuan sama anak laki biar adil. Jadi kalau nggak ada yang tinggal di situ, jadi kalau salah satu tinggal di situ, yang lainnya kan pasti iri. Itu misalkan punya surga cuman 2 lantai gitu ya, anaknya ada 6 kan nggak kebagian. Kalau tinggal di situ semua kan nggak cukup. Jadi begitu, lebih baik dijual, dibagikan uangnya. Jadi biarin mau ngontrak di mana, mau kemana silahkan. Gitu, nggak seperti di Indonesia. Kalau di kita kadang ada yang tinggal di situ gitu sama saudara laki-laki atau saudara perempuan, ngalah lah kalau di kita mah. Gitu, biarin siapa yang nggak punya rumah udah tinggal di situ di bekas orang tua. Kalau di sini nggak ada. Itu mau anak laki mau anak perempuan, kalau udah meninggal bapaknya biasanya begitu. Udah meninggal orang tuanya itu, anak sama anaknya itu dijual, dibagikan uangnya biar adil. Nah oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja karena durasinya udah panjang ya. Jadi seperti itu rumah warisan bekas Kang Alman Mulyana ya. Jadi dulu kan sempat digadang-gadang itu rumah warisan. Nah jadi sekarang kondisinya udah mau dirobohkan. Nggak tahu, coba nanti mau saya pantau, lihat video berikutnya. Barangkali seminggu lagi atau berapa hari barangkali dirobohkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.